persilakan wartawan senior Budiarto Syambazi untuk bertanya kepada Fadel Muhammad. Silakan Mas Bas. Oke, Pak Fadel, selamat malam, terima kasih. Selamat malam Mas Bas. Ini kalau lihat dari teori, Pak Fadel ini udah anti teori. Karena orang daerah itu membangun di daerah bersangkutan termasuk gubernur tanpa harus melongok lagi ke pusat. Itu yang saya kira bagus untuk bangsa ini, terutama untuk pembangunan politik dan ekonomi. Nah sekarang Pak Fadel ini bersikap anti teori. Sudah enak-enak di daerah kok mau ke pusat lagi. Apa nggak bosan atau orang Jakarta? Kan gitu kan. Jadi saya pikir ini ada udang di balik bakwan nih. Istilahnya. Sebenarnya begini, Mas Bas. Kalau kita bicara bahwa ilmu yang kita peroleh di lapangan, tentunya kan suatu saat saya ditanya oleh teman-teman di daerah lain, kenapa Pak Fadel punya pengalaman di Gorontalo tidak dikembangkan di tempat yang lain? NTB, NTT. Saya katakan saya terbatas. Saya tidak mungkin melaksanakan itu karena saya hanya gubernur di Gorontalo. Saya juga bepergian tempat yang lain hal yang sama. Yang kedua, saya teringat pesan dari kakek saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dalam bahasa agama itu, al-ilmu bila amalin kasadzari bila syamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Saya merasa saya memiliki sesuatu. Maka saya punya suatu kewajiban untuk mengabdi di tempat lain, tidak di Gorontalo saja. Maka saya terangsang, terdorong untuk berbuat sesuatu di tingkat nasional. Nah sekarang Pak Fadel, realita politik menunjukkan sebetulnya posisi politik Pak Fadel di Golkar sudah rumit. Yes. Katakanlah begitu ya, rumit karena pertentangan dengan ketua umum, lalu juga pernah protes SBY soal obligor yang macet katanya di BLBI ya. Tapi saya kira impor beras ya, birokrasi yang kurang ini. Betul. Jadi saya kira sudah agak rumit. Ini bisa saja orang menduga Pak Fadel mau jadi kutu loncat, pindah ke tempat lain. Lagi-lagi itu sebuah praktik politik yang saya kira sebagai gubernur daerah boleh-boleh saja, tapi nanti dikhawatirkan akan melahirkan presiden buruk dalam arti moral politik, etika politik kita menjadi makin ngawur di masa sekarang ini. Nah pertanyaan saya sebetulnya mudah sekali Pak Fadel. Kalau memang harus memilih, ini ada partai nasionalis, ada partai agama, ada partai yang lain-lain. Kemana sih Pak Fadel mau pergi ini? Saya sudah lama saya pernah menuliskan pikiran saya bahwa bangsa ini memerlukan pemimpin yang kuat. Bangsa ini harus memilih partai yang mainstream party. Saya punya keyakinan seperti itu. Sehingga saya berpendapat bahwa partai nasionalis adalah partai yang terbaik di sebuah negara. Sehingga kalau saya ditanya seperti begini, saya menjawab bahwa idealnya di Indonesia ini adalah gabungan koalisi daripada partai-partai nasionalis. Sehingga partai-partai ini kemudian membentuk pemerintahan yang kuat, baik di eksekutif maupun legislatif. Saya berada di mainstream party tadi. Wah, saya kira perlu tepuk tangan juga nih untuk Pak Fadel. Oke, sekarang satu lagi Pak Fadel sebelum pergi ke sana. Satu lagi yang saya kira juga cukup penting Pak Fadel menghadapi tsunami ekonomi karena krismon global Pak Fadel ya. Dan saya kira yang kita butuhkan tahun depan bukan cuma orang atau pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan solusi-solusi yang tepat, tapi juga saya kira kepemimpinan politik. Karena politik tetap panglima. Nah, saya ingin dengar dari Pak Fadel kurang lebih visi sebagai seorang pemimpin. Apa rumusan politik yang diperlukan untuk menyelesaikan atau menyiapkan setidaknya bangsa ini dalam menghadapi tsunami ekonomi tahun depan? Terima kasih. Ada 3 hal yang sangat pokok saya melihatnya. Yang pertama adalah kita harus membuat agar supaya otonomi daerah ini jalan. Diberikan kepercayaan yang besar kepada gubernur, bupati untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Yang kedua adalah kita harus merubah kebijakan yang ada dengan differential policies. Saya melihat bahwa misalnya kebijakan uang ketat itu diperlukan sama rata sama rasa. Semua daerah sama. Padahal jangan lupa Mas, uang yang beredar di Jakarta dan sekitarnya itu kurang lebih mendekati 700 triliun. Uang yang beredar di daerah, katakan Sulawesi, Maluku, Kalimantan, tidak lebih daripada 70 triliun. Sekarang, di saat seperti sekarang, dibuat tight money policy, maka semua harus sama. Interest rate dinaikkan,
uang diketatkan. Saya berpendapat ini salah. Harus diberi kesempatan kepada daerah timur, daerah lain perlakuan yang berbeda. Kemudian treatment yang berikutnya adalah untuk petani, untuk nelayan, untuk peternak, harus diberi kesempatan lebih besar kepada mereka. Saat sekarang ini jangan diketatkan uangnya. Kalau perlu dilonggarkan bagi mereka. Yang terakhir, kita harus berani membuat langkah besar, mengadakan reformasi birokrasi. Karena ini seperti engine, mobil, itu yang menggerakkan mobil ini siapa? Mesinnya. Ini mesinnya ini birokrasi yang ada. Dapat dibayangkan, Mas, apabila birokrasi ini tidak diperbaiki, tidak dibenahi, sayang uang demikian besar. Itu mulai dari mana? Bentuk konkretnya seperti apa? Karena itu kan sudah sering diwacanakan oleh pemimpin lainnya. Pengalaman saya, Mbak Vivi, di Gorontalo itu yang paling pokok dua. Yang pertama, sistemnya kita benahi, kita bikin. Yang kedua, manusia-manusianya. Tetapi kita mesti punya suatu pikiran ke depan, merubah pola pikir birokrat menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneurial government. Selama ini kita masih seperti gaya lama, gaya zaman Weberian. Sampai sekarang tanpa ada perubahan-perubahan besar. Saya bikin di Gorontalo tahun ketiga setelah berhasil merubah mindset mereka dari mindset birokrat menjadi mindset entrepreneur. Akibatnya apa? Akibat tadi yang Bapak katakan tadi, itu tumbuh dengan baik. Orang bekerja dengan bagus, uang yang ada efektif, efisien, dan ekonomik. Dan mereka membelanjakan dananya relevan buat kepentingan daerah. Ini paling penting, Mbak Vivi. Oke, baik. Ya, pemirsa, Fadel Muhammad menawarkan mengubah paradigma seorang birokrat menjadi mindset seorang pengusaha. Itulah yang ditawarkan oleh Fadel Muhammad. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali.